Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah datang ke Kang Hadi Conscience. Diskusi pada hari ini eh, Selasa 27 September tentu hanya diskusi santai saja. Ini terkait dengan siaran pers pernyataan sikap terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law. Ada Ikatan Dokter Indonesia, ada PPNI, ada Ikatan Bidan Indonesia, ada PDGI, ada Ikatan Apoteker Indonesia, dan di samping itu ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kemarin datang dan sama-sama kita sudah tahu eh, tentang bagaimana pernyataan sikap daripada masing-masing eh, organisasi profesi ini. Nah, ini yang menjadi concern saya pada eh, pagi hari ini. Sebetulnya saya banyak membaca di WA-WA Group bagaimana orang-orang yang terpelajar ya, senior profesor itu mengungkapkan pendapatnya tentang akan lahirnya sebuah uh, undang-undang, yaitu Undang-Undang Kesehatan, kalau nggak salah sih, mohon maaf karena semuanya masih belum serba jelas, menjadi Undang-Undang Kesehatan Nasional. Ini yang lahir dari sebuah kata Omnibus Law. Mungkin saya nggak tahu kalau omnibus itu omnivora mungkin ya, jadi mengistilahkan memakan seluruh undang-undang yang sudah established menjadi sebuah uh, produk daripada perundangan. Apa untung ruginya? Di sini saya sudah kedatangan tamu yang sangat terhormat, Prof. Sukman Tulus Putra. Selamat pagi, Prof. Oke, Ya, Dr. Medias Almatsiar, selamat pagi. Ya, pagi. ya, pagi. Terima kasih, Dr. Rusdani. Selamat pagi. Ya, Selamat dok, pagi, Kak. ya, Dr. Jasarito. Selamat pagi. Ini Pak Di. tandem saya. Dr. Gigi Paulus Januar, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Ya, Dr. Sugit Nugraha, selamat pagi. Ini saya sapa satu-satu dahulu nih. Dr. Sugit ini adalah Ketua PDWI Banten ini. Selamat pagi, Dr. Sugit. Ya, Dr. Aditya, selamat pagi. Walaupun bertugas tetap Selamat pagi, Kang. menyempatkan. Selamat Ya, pagi. terima Siap, siap. kasih. Kami. Ya, Dokter Ari Kusuma, mungkin beliau sambil praktek mendengarkan. Beliau adalah Ketua Advokasi PBID ya, litigasi juga. Juga ada Klinik Utama Mira Sahati. Selamat pagi. Baik. Nah, nanti sistemnya boleh eh, saya persilahkan nanti menanggapi apa yang belum tertanggapi dengan siaran pers ini, bukan untuk mengucilkan, tetapi ini adalah siaran pers yang dilakukan secara nasional. Dasarnya apa? Bahwa sudah ada di dalam laman DPR, yaitu penetapan program legislasi nasional. Artinya apa? Ini akan segera, mungkin saya dia bilang apakah ini terlambat atau tidak, itu tergantung pemikiran kita masing-masing, bahwa ada yang disebut dengan prolegnas prioritas, yaitu RUU atau rancangan undang-undang yang menjadi pembahasan RUU Kesehatan. Ya, ada di beberapa grup menyebut RUU Kesehatan Nasional. Tapi ini memang belum jelas ya, pasti saya hanya mengambil RUU Kesehatan yang dalam lahirannya atau pembedahannya melalui mekanisme Omnibus Law. Ya, organisasi kesehatan di antara 5 kemarin itu telah diakui dan menjalankan fungsi serta peran berdasarkan amanah di beberapa undang yang disebut dengan lex spesialis di bidang kesehatan.
Ada undang-undang praktek dokteran, tenaga kesehatan, keperawatan, kebidanan, dan yang akan lahir itu sebetulnya undang-undang apoteker Indonesia. Jadi di sini apa sih yang menjadi kebijakan ini harus mengedepankan jaminan hak kesehatan terhadap masyarakat. Lalu apa sih hal yang paling urgent dari lahirnya undang-undang ini? Kalau ini tidak lahir, maka akan berbahaya. Seperti kita ketahui, mungkin nanti Dr. Medias bisa menjelaskan juga nih apa tentang lahirnya undang-undang praktek kedokteran. Sekarang ini udah beberapa kali lah kita ketahui ada pengusulan perubahan review ya, ada pasal 66 yang tidak berhasil, tetapi yang lain-lain yang dipidanakan itu berhasil dikabulkan oleh MK. Apakah itu juga sudah tidak established? Tapi kemarin Pak Ketum menyatakan ini masih established. Kenapa harus dirubah menjadi satu buku, menjadi kitab 5 organisasi yang biasanya begitu, seperti Ciptaker itu. Nah, itu yang menjadi pokoknya. Pada prinsipnya, tentu kita tidak bisa terpungkiri profesi kesehatan itu sudah ada catatan sejarahnya. Ketika itu kemarin diuji di pandemi COVID, ya kita lah orang yang paling terdepan, tapi bukan untuk menyebutkan bahwa diri kita ria. Siapa yang akan maju adalah kita, ya, para dokter, perawat, bidan, juga mohon maaf, tenaga kesehatan lain termasuk apoteker itu banyak menjadi saya bilang bahwa ini korban tidak, tetapi menjadi pahlawan, ya, dalam tanda kutip, karena tidak ada orang lain yang bisa maju selain kita. Ya, kita bisa saja bersembunyi di balik meja kita, namun profesi kesehatan itu sepertinya seperti tentara. Cuman kalau tentara itu berstruktur, ya, ada jelas. Kalau kita semua rumah sakit, klinik yang swasta terutama itu menghidupi dirinya sendiri, bahkan ada beberapa yang terjadi perlindungan hukumnya agak sedikit kocar-kacir, ya, masalah APD. Kita menuntut pada waktu itu pemerintah harus mengedepankan itu, tapi pada akhirnya di ujung-ujungnya ditagih kembali. Ya, jadi pengaturan Omnibus Law ini harus mengacu pada kepentingan masyarakat, penataan di bidang kesehatan agar tidak mengubah yang sudah berjalan dengan baik, mengharapkan adanya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan Omnibus Law di bidang kesehatan. Tapi kemarin di beberapa pernyataan 5 OP, atau ini saya terlewat atau bagaimana, di dalam YouTube saya juga sudah bisa disaksikan bahwa dari Pak Ketua Umum, para Ketua Umum itu kurang diajak dalam partisipasinya. Ya, kalau ini udah masuk ke dalam satu laman prolegnas, pasti ini dipastikan undang-undang ini akan lahir, ya. Apakah ini kita terlambat atau bagaimana, atau memang kita menerima saja, sudahlah, banyak yang skeptis seperti itu. Baik, itu pengantar diskusi pagi ini. Monggo dari Prof, sejawat juga senior, silakan mungkin urun pendapat di dalam channel saya ini. Mungkin Prof Sukman atau siapa, Dr. Medias atau yang lainnya, monggo silakan. Saya oh ya, Dr. Medias. Silakan. Enggak. Halo. Halo. Ya, Dokter, silakan. Silakan. Tadi keluar sebentar, jadi yang mau ditanya apa soalnya? Enggak, bagaimana pendapat, karena memang ini kemarin Pak Ketum saja belum menerima secara resmi rancangan undang-undang kesehatan ini yang lahir akan menjadi proses Omnibus Law. Nah, tetapi ini sudah beredar di jagat maya, saya pun
hanya menerima kutipan-kutipannya saja, sehingga berani para 5 OP ini melakukan press conference ya, bahwa kita ini betul-betul kurang diajak partisipasinya dalam melahirkan rancangan undang-undang yang akan diterbitkan melalui inisiatif DPR. Ini katanya inisiatif DPR, Dok. Silakan, mungkin itu yang kita akan tanyakan. Jadi begini, saya nggak tahu apakah dengar kan draftnya datang dari Depkes gitu ya. Oh iya betul. Jadi sebenarnya partisipasi siapa yang boleh harus ikut partisipasi dalam pembuatan satu peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan sudah ada aturannya dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor sekian tahun 2020. Saya buka-buka ini pasal 11 ini. Iya. Itu jelas bahwa ketika menyusun DIM nanti ya, kalau datangnya dari nanti DPR kan nanti juga akan muncul dalam rangka penyusunan DIM dari kementerian-kementerian. Iya. Gitu kan? Daftar salah. Nah, itu memang harus mengikutkan antara lain organisasi profesi karena masuk sudah. Nah, jadi ini sebenarnya bagus yang kemarin itu dalam rangka untuk mengingatkan kepada Kementerian Kesehatan bahwa apabila nanti ini mau dibahas dalam di Kementerian Kesehatan dalam rangka menyusun daftar isian masalah, otomatis salah satu yang mesti mereka lakukan undang berdasarkan atas peraturan Menteri Kesehatan sendiri tahun 2020 itu adalah organisasi profesi. Nah, jadi nanti kemarin itu kalau nggak salah ada persoalan governance gitu ya, ada partisipasi. Mungkin ini perlu dicantumkan di pasal ini oleh untuk mengingatkan, sehingga dengan dari sekarang Ikatan Indonesia dengan acara kemarin bagus sekali menurut saya, lebih awal untuk mengingatkan itu, tapi juga kemudian mulai menyusun apapun itu draft itu benar apa nggak benar, tapi itu anggap aja benar dulu dan kemudian susunlah berdasarkan itu. Nah, saya mau menyinggung sendiri masuk kira-kira undang-undang praktek kedokteran itu memang kan bisa jadi ini dihapus ya kalau omnibus law kesehatan muncul. Iya, betul. Jadi waktu menyusun undang praktek kedokteran itu sebenarnya kami ingin hanyalah Medical Act. Bukan Medical Service Act. Nah, kita menyusun itu hanya menyusun tentang bagaimana aturan-aturan tentang keprofesian dalam bidang kedokteran itu. Siapa yang mengatur, siapa yang mengatakan dokter itu fit to practice, layak praktek. Bagaimana proses profesi ini. Jadi isu profesi itu konsil dan juga asosiasi profesi kedokteran ID. Itu dasarnya itu sebenarnya. Tapi kemudian Kementerian Kesehatan minta ditambahkan dan pelayanannya karena nggak ada peraturan, belum ada peraturan undang-undang kesehatan tentang pelayanan dari kedokteran itu. Maka muncullah kemudian pasal-pasal berikutnya itu yang sifatnya bukan lagi dalam soal pendidikan atau dalam rangka profesi itu, tapi sudah dalam rangka pelayanannya. Nah, dari sebagian itu maka yang paling penting itu mesti dianukan kembali juga tentang institusi keprofesian itu sendiri. Jadi saya kira nanti kalau timnya Pak Sukman membahas lebih lanjut, nanti kita sama-sama lah membuat apa yang merupakan secara internasional dilakukan itu dalam rangka untuk mengatur profesi kedokteran itu. Gitu pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Medias Almatsier ya. Beliau adalah mantan ketua ID juga ini, mantan MKDKI ya. Sebenarnya bukan mantan, pernah menjabat ya. Dok, mohon maaf salah sebut. Jadi memang saya mantan sebuah, tapi bukan belum mantan manusia gitu. siap. Baik, jadi Dr. Medias Almatsier menekankan bahwa acara yang kemarin digelar oleh 5 OP itu sangat bagus sekali, sekedar mengingatkan, jangan sampai ketinggalan kereta ya. Nah, nanti Prof. Sukman ini sudah diingatkan sama-sama oleh pengharapan oleh kita semua supaya tim ini terus berjalan dan kita dari ID dan juga bekerja sama dengan OP lain agar bisa menyusunnya lebih baik. Bagaimana Prof. Sukman? Silakan Prof. Prof. Sukman? Ya, silakan Prof. Nah, ini ada pesan dari Dr. Medias Almatsier nih, silakan. Terima kasih Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Medias,
teman-teman sejawat yang hadir pada forum ini. Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Dr. Mirdias tadi itu memang sangat penting karena Dr. Mirdias ini saya tahu persis merupakan ikut membidani lahirnya Undang-Undang Praktek Kedokteran. Dari naskah yang saya baca, ya mudah-mudahan aja itu naskah yang benar ya, Dr. Mirdias. Saya kira memang kelihatannya ada satu keinginan dari otoriti pemerintahan untuk mengambil alih atau mendegradasi atau yang ekstrimnya itu mengamputasi kewenangan atau peran-peran dari organisasi profesi yang sebetulnya tidak bisa dijadikan tidak bisa karena yang tahu yang tadi misalnya disebut fit to practice dan sebagainya kompetensi seorang dokter dan sebagainya itu ya profesi yang tahu. Jadi ini yang saya kira kekeliruan besar karena kalau saya lihat semuanya itu desentralisasi ya, isi undang-undang itu sentralistik terhadap semua tenaga kesehatan, bukan hanya dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Jadi kita tahu kementerian itu kan tugasnya banyak, bukan hanya tugas itu. Jadi sebetulnya secara global, secara universal, saya kira Dr. Mirdias sudah tahu persis bahwa Professional Medical Regulatory Authority yang seperti KKI itu harus independen. Nggak bisa di dalam undang-undang itu KKI itu anggotanya ditunjuk oleh menteri dan bertanggung jawab pada menteri. Ya tahun bikin laporan. Jadi seakan-akan itu adalah organ dari kementerian. Saya kira itu salah sekali. Jadi ini nah persoalannya apakah mereka telah mengikut sertakan profesi? Saya kira mereka punya justifikasi yang saya dengar memang tidak melalui pengurus pusat, tapi beberapa tim dari ahlinya itu berjalan ke daerah-daerah. Mereka ada yang ke Riau, ke Sumatera Utara, ke Jambi, dan sebagainya. Saya kira ini yang saya dengar itu. Jadi itulah yang menjustifikasi seakan-akan sudah, profesi sudah diajak. Gitu. Jadi langsung ke cabang, ke wilayah, dan sebagainya. Sementara teman-teman di wilayah dan cabang kan belum memahami secara dalam ya, mengenai itu. Maksud dan tujuannya, sehingga saya rasa kalau ditanya itu sudah mengajak profesi, jawabannya sudah dan ada dokumennya barangkali. Nah ini yang belum itu kan pengurus pusat, ya, lembaga PDGI dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi ke depan dalam waktu yang singkat ini, saya rasa memang kita memerlukan suatu pendekatan yang dua, pendekatannya tentu kepada kementerian dan kepada DPR. Dan ini yang harus dilakukan tentu kerjasama antara 5 OP ini saya kira sangat bagus sekali yang telah kita laksanakan kemarin. Ini yang perlu sekali nanti ditindaklanjuti. Mudah-mudahan dari pihak DPR atau kementerian juga telah membaca atau telah melihat, mendengar apa yang didiskusikan kemarin. Ya kita tidak lain barangkali tujuannya tentu untuk kepentingan masyarakat. Saya melihat di dalam rancangan ini secara umum kelihatannya memang perlindungan terhadap masyarakat itu berpotensi sangat kurang. Karena tidak bisa menjamin siapa misalnya seorang dokter atau dokter gigi praktek dia betul-betul kompeten atau tidak. Nah ini yang siapa yang memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran disiplin dan sebagainya. Yang saat ini MKDKI itu kan sudah bagus sekali sebetulnya. Ya. Pelanggaran disiplin, kalau pelanggaran etik tentu di komite etik. Saya kira itu pendapat saya Dr. Hadi. Jadi selanjutnya kita memerlukan satu langkah-langkah yang cepat dan strategis. Saya kira tentu atau nasihat-nasihat dari para senior seperti Dr. Mirdias yang banyak terlibat mengenai ini saya kira sangat penting. Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ya udah ada yang raisen Dr. Dwi, tapi Dr. Dwi tahan dulu. Mungkin saya meminta Dr. Gigi Paulus Jaunuar nih yang kemarin hadir, mungkin bisa memberikan pendapat langkah-langkah untuk selanjutnya dan mungkin sudah membaca kira-kira stressingnya di mana, Dr. Paulus. Silakan dok. Nanti Dr. Dwi sabar ya. Ya. Oke, mungkin gini ya. Kalau soal bahwa
yang terjadi adalah atau sebelumnya gini, mungkin kalau tadi Kang Hadi katakan 5 profesi, sebenarnya dengan undang-undang ini diatur dengan penghapusan undang-undang tenaga kesehatan itu 30 sekian profesi itu. Oh iya ya. Jadi bisa dibayangkan apakah mungkin, ya kan? Jadi misalnya SKP ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini sendiri aja ada berapa jenis SKP? Ya, spesialisasi itu kan ada P2KB ya. Apa pemerintah mau ngurusin? Nanti palingan nanti pemerintah jadinya semacam ranking. Ya. Dilanjutkan disubkan ke organisasi profesi, ya kan? Lalu mereka yang mengelola, mengatur dan ranking lah 3% atau gimana lah gitu. Jadi ini akan menambah ya demokratisasi. Padahal yang kita harapkan negara hadir itu dalam pengertian memfasilitasi profesi, bukan melakukan hegemoni terhadap profesi. Karena ini kan bukannya memfasilitasi, tapi melakukan hegemoni. Dan kan fasilitasi seperti yang kemarin sudah disampaikan, kalau nggak salah untuk dari Dr. Selamat, bahwa masih banyak permasalahan kesehatan yang perlu ditangani, misalnya tentang plastik, tentang depresi paru dan lain sebagainya, termasuk tentang biaya kesehatan segala macam. Nah itu yang harus diurusin, bukannya apa yang sudah dengan baik diurus oleh organisasi profesi, obok-obok dan diambil alih, dan itu dengan diambil alih jadi lebih baik. Nah, mungkin yang muda-muda tapi kalau ya profesi mungkin masih ingat atau semua dulu pernah ada istilah pojok maut kan? Iya. Itu ternyata ya kalau diambil pemerintah ya ternyata ada juga pengalaman jelek di situ. Pojok maut untuk penempatan dokter gitu kan? Apakah kita akan mengulangi peristiwa-peristiwa itu, pengalaman pahit itu? Jadi, ya memang ada beberapa ini ya. Saya dengar memang ada beberapa keluhan, misalnya saja beberapa dokter mengeluh, katanya pengurus di daerah kalau bisa rekomendasi verifikatornya sanksi segala macam. Tapi itu kan hanya sesuatu yang bisa diperbaiki. Kasualistik ya, kasual ya. Gitu. Dan mungkin ya karena ini jauh dari besar, lalu pengelolaannya memang harus disesuaikan. Dan misalnya di PDGI, tahu saya masalah itu hampir tidak ada. Karena memang kita anggotanya masih sedikit. Kalau yang beberapa teman-teman kecil anggotanya cuma 20. Ya, sekitar 20-an saling kenal. Kalau rekomendasi segala macam, pembaruan dan kompetensi segala, ya kita kekeluargaannya jadi selesaikan. Nah, tapi kan memang jangan dianggap bahwa kekeluargaan itu satu yang jelek, karena memang ini saling asuh dan kita saling mengawasi dari segi etika profesi. Jadi dan itu yang pertama jadi tentang hegemoni pemerintah. Yang kedua itu kecurigaan bahwa ini jadi asing memberikan pintu terbuka. Jadi saya katakan terbuka karena memang begini, tahu saya dalam globalisasi itu ada ketentuan namanya national treatment, yaitu karena biasanya negara-negara itu memberikan proteksi sehingga yang terjadi adalah untuk dokter dari luar negeri persyaratannya berat, untuk dokter dari negara sendiri tidak terlalu berat persyaratannya. Terus ini ternyata terbalik. Untuk Indonesia persyaratannya lumayan, kompetensi harus atau tidak kompetensi 5 tahun sekali, tapi untuk dokter asing itu dipermudah. Ya, malah saya pernah dapat draft bahwa segala macam prosedur itu juga itu untuk investasi. Dan untuk investasi ada draft itu yang seperti itu ya, saya nggak tahu bagaimana kebenarannya. Tapi kalau dilihat memang ya nggak mungkin
dan orang-orang di luar inilah pemerintah yang bikin apa sih yang kita bikin nggak ada kayak orang nggak ada kerjaan gitu ya. Iya dong, bikin draft satu panjang, lembar 700 halaman ini. Iya. Dan siapa sih orang yang ini? Ya rasanya memang ada sesuatu. Dan kita begitu juga kontrolnya lumayan gitu. Ini jadi memang yang pertama adalah ilmu pemerintah yang sebenarnya yang diharapkan negara hadir dan untuk memfasilitasi Tuhan dan melakukan hegemoni. Dan memang bentuknya adalah organisasi profesi yang diperlukan. Yang kedua mungkin investasi aktif. Dan yang ketiga mungkin yang kemarin juga belum banyak disinggung karena memang ini agak teknis. Kita jangan terpaku dengan apakah organisasi profesi akan ada atau dipastikan atau gimana, sehingga masalah-masalah esensi yang lain itu terlupakan. Ya kemarin sudah diungkap satu yaitu bahwa masalah kesehatan. Tapi sebenarnya juga ada masalah yang Dr. Nasir selalu sana kemari membahas kriminalisasi terhadap dokter. Jadi dengan tidak ada praktek kedokteran yang sudah ada sekarang, dan terutama dalam praktek hukum, dokter dana disiplin pidana, sehingga ini yang masalahnya sebenarnya pelanggaran administrasi lanjutnya juga pidana. Ya. Itu yang harus diatasi karena sementara itu dokter. Dana ini kriminalisasi terhadap dokter. Nah ini juga dalam undang-undang harusnya diatur ya. Ya. Nah itu banyak hal-hal lain yang esensial. Misalnya tentang dokter, pendidikan dokter, yang ya perlu diatur, tapi akhirnya ya kita ngeributin soal apakah rekomendasi izin praktek segala macam. Ya. Ini sudah berjalan dengan baik. Itu mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi Dokter Paulus bilang bahwa kenapa sih sesuatu yang sudah established ya, bahkan sudah pernah kita review, ada satu yang tidak bisa di pasal 66 ya, kalau nggak salah, Dr. Medias nanti juga bisa memberikan pendapat bahwa kita itu sudah membentuk sedemikian rupa undang-undang praktek kedokteran yang telah jadi. Ada pelanggaran administratif dan itu sudah kita ini dikabulkan oleh reviewnya dari negara ya, cuma satu pasal 66 tersebut ya. Jadi ini tentu akan menjadi nanti bagaimana mengawasinya kalau semuanya ini sentralistik dimiliki dan diambil alih oleh negara ya. Nah, memang kita tanpa dibayar ya Dr. Paulus ya, PDGI, ID dan mungkin IBI dan yang lain-lainnya ya, ada 33 organisasi profesi sebetulnya yang akan juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi para anggota-anggotanya. Baik, di sini saya sebetulnya menyapa dahulu, ada teman-teman senior, ada Pak Ghazali Situmorang, ya, dan juga yang lainnya. Selamat datang, Pak Ghazali Situmorang. Baik, nanti sambil berjalan, ya. Nah ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ghazali. Saya monitor dulu ya. Ya, siap. Off cam, karena ini gangguan signal. Ya, siap. Nanti bisa berpendapat ya, memberikan pendapat tentang kemarin siaran pers. Dan mungkin yang lain-lainnya, saya mengucapkan selamat bergabung di Kang Hadi Konsien. Di sini ada Dr. Dwi Nurdoyo ya. Silakan Dr. Dwi, apa yang mau disampaikan? Dr. Dwi? Dr. Dwi? Oke. Mungkin nanti berikutnya aja.
Dr. Jasarito yang tadi sudah mengawali diskusi. Silakan Dr. Jasarito dari Banten ini. Dr. Jas. Ya, silakan. SPOG. Sorry saya sebut. Begini, ini kalau bicara soal ya saya tidak spesifik karena jujur saja hanya membaca telaah singkat yang dikirimkan ke WA Group mengenai RUU Kesehatan Omnibus Law ya. Cuma di situ didapatkan kesan yang paling penting adalah hilangnya pengawasan yang mempunyai power. Jadi istilahnya kalau sekarang dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 ID sebagai organisasi profesi, KKI, dan dengan seluruh perangkatnya, itu betul-betul bisa mengawasi profesi atau secara baik, ya, karena punya power. Nah, nanti di RUU Omnibus Law, Kesehatan Omnibus Law ini, memang itu dapat dikatakan diambil alih oleh pemerintah. Nah, seperti Pak Adi ketahui lah, juga teman-teman yang lain para senior, ya, bahwa hukum itu kan produk politik ya. Ya, betul. Hukum itu produk politik gitu. Makanya pertanyaan saya, apa kepentingan politisnya penyelenggara negara ini dalam hal membentuk RUU Omnibus Law? Kalau kita membandingkan begini, maaf nih, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu karena banyaknya peraturan yang saling menghambat, saling mengganjal di bidang investasi. Terus ada lagi RUU Kelautan yang disampaikan Prof. Mahfud MD. Itu karena banyaknya peraturan, misalnya tumpang tindih yang saling mengganjal antara undang-undang imigrasi, undang-undang bea cukai dan macam-macam gitu. Maka akan dibuatkan undang-undang Omnibus Law Kelautan. Nah, dalam hal undang-undang Omnibus Kesehatan Omnibus Law ini yang menyebabkan kita heran, semua aturan seperti disampaikan oleh Prof. Sukman Tulus, itu kan tidak ada yang mengganjal, tidak ada yang saling menghambat gitu. Sehingga yang harus dicari itu memang bukan soal bagaimana pembentukannya, bagaimana niatan. Yang penting itu niatan DPR dan pemerintah itu sebetulnya apa. Nah, kemudian karena ini produk politik, ya pendekatannya memang harus lebih politis. Pendekatan yang sifatnya teknis, birokratis, saya kira nggak akan nyampe ini. Gitu. Cuma saya terpikir begini, kalau nanti memang salah satu contoh kecil saja ini, bahwa tadinya organisasi profesi itu sangat punya power untuk mengawasi anggota profesi, karena dalam hal mengurus perizinan praktek itu dilibatkan. Kalau di Undang-Undang Omnibus Law yang baru ini ternyata misalnya tidak dilibatkan karena semuanya diserahkan ke pemerintah daerah, saya terpikirnya ya kalau memang itu yang terjadi, maka peran ID cabang nanti akan sangat strategis, di mana ID cabang bisa melobi mendekati Pemda untuk membantu Pemda dalam hal pengawasan dengan memasukkan ke sana. Karena dalam era otonomi daerah ini kan Pemda bisa membuat peraturan yang sangkutannya ke atas. Jadi Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan itu nanti sebagai sangkutan Pemda membuat peraturan mengenai perizinan. Di situ disebutkan bahwa semua tenaga kesehatan yang membutuhkan izin dalam melaksanakan profesinya akan diurus oleh Pemda, kecuali ada beberapa yang diurus
yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan. Nah, jadi dalam ini Pemda lah yang nanti jadi partner utama kita, bukan lagi pembentuk undang-undang. Tapi seperti Prof. Medard Masih tadi bilang, ada baiknya memang pendekatannya melalui seperti Prof. Tulus juga melalui DPR dan Kementerian Kesehatan sebagai pemerintah. Itu untuk tingkat pusat perlu. Nah, kita juga tapi harus punya komitmen di cabang-cabang untuk lebih mendekati Pemda. Itu saya kira pemikiran saya. Ya, baik. Tapi belum terjawab juga sih kenapa kok perlu ada undang-undang kesehatan omnibus law. Ya. Baik. Dr. Jas, ini kalau dibilang antara desentralistik dengan sentralistik, tentu kalau di Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri itu kan desentralisasi. Kalau ini nanti mungkin apakah dengan berlakunya undang-undang kesehatan produk omnibus law ini akan lebih menghendaki sentralistik, karena selama ini kan Pemda itu lebih takut dengan dinas kesehatan itu lebih manut kepada dinas kesehatan yang notabene adalah menginduknya sentralistiknya kepada Menteri Dalam Negeri. Apa begitu ya, Dr. Jas? Begini, sebetulnya kan kita bisa baca di undang-undang tentang pemerintahan daerah ya. Ya. Dan posisi kepala daerah dengan sekarang posisi kepala daerah kan bukan lagi penunjukan seperti Orde Baru, tapi dipilih oleh rakyat. Sebetulnya otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah oleh rakyat itu memberikan legitimasi hukum maupun politis yang kuat. Justru sebetulnya kewenangan Kementerian Dalam Negeri itu ke daerah itu tidak sekuat waktu zaman Orba sih, sebetulnya. Ya, betul. Gitu. Ya. Bahkan pemerintah daerah tingkat 1 provinsi, gubernur, itu tidak bisa merintah bupati kan, bupati wali kota. Betul. Justru malah desentralisasi kalau menurut saya memang semangatnya. Karena itu kalau memang nanti salah satu dari kewenangan organisasi profesi yang saat ini masih dimiliki, yaitu membuat rekomendasi untuk izin praktek itu nanti betul-betul diambil alih dan diserahkan ke Pemda. Saya kira setiap ID cabang bisa melobi, bisa mengadakan pendekatan yang sifatnya ya agak-agak politis gitu, itu tetap bisa dilibatkan di tingkat Pemda. Dan rasa-rasanya kita nggak akan kehilangan kewenangan itu. Dengan begitu tetap ada ketergantungan dari para anggota profesi pada organisasi profesinya, di mana ketergantungan ini bisa saling menguntungkan. Kita bisa membantu, tapi juga bisa membina. Dari profesi bisa membantu mempermudah proses, tapi di sisi lain kita punya power untuk membina juga. Nah itu yang sebetulnya tadinya mau diambil kesannya di Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu, kesannya itu kan ditarik semua ke pemerintah pusat. Ya, baik. Seperti juga KKI. Mungkin KKI dengan MKDKI-nya tetap bisa berfungsi seperti sekarang. Ya, tapi semuanya nanti akan dibawa ke kementerian. Ya, tetapi KKI dan MKDKI sepenuhnya akan jadi mungkin dalam tanda petik underbow ya. Underbow ya. Di bawah Menteri Kesehatan. Jadi iya. Organisasi profesi tidak punya lagi kesempatan untuk mengusulkan anggota-anggota KKI dan sebagainya gitu kan, ditunjuk oleh itu. Iya. Jadi kekuatan kita nanti mainnya di pemerintah daerah. Iya. Lobby-lobby ya. Iya. Baik. Memang belum terjawab nih, mungkin teman-teman lebih tahu kenapa sih Undang-Undang Omnibus Law ini mau dibuat sekarang nih, kenapa? Tadi saya bandingkannya dengan Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Itu jelas kalau Undang-Undang Cipta Kerja jelas adanya peraturan yang bertentangan, saling tumpang tindih ya. Iya. Mungkin kita kan nggak ada itu, rasanya nggak ada. Iya.
Baik, Dokter Jas. Nih kita minta pendapatnya langsung lah, Dokter Mirdias nih gimana nih atas pertanyaan apa polemik yang muncul? Apa benar nih undang-undang praktek kedokteran ini menghambat? Mungkin juga undang-undang yang lain nih ya dari organisasi profesi yang lain. Gimana, senior Dokter Mirdias? Silakan. Dan begini, jadi memang dengan munculnya informasi tentang bahan untuk di prolegnas tentang kaitan dengan RUU ini, memang tugas kita juga, terutama di Bapak Sub dan timnya, untuk melihat itu di mana letak. Jadi prinsip omnibus law itu tujuan tadi ada dikatakan ada saling bertentangan, ada menghambat investasi dan sebagainya. Coba diidentifikasi di Undang-Undang Praktek Kedokteran di mana itu letaknya. Satu itu. Jadi kita harus jelas juga berdasarkan atas tujuan daripada pembuatan omnibus law itu di bidang kesehatan apa yang membuat sehingga misalnya saja undang-undang tertentu harus hilang dan sebagainya. Gitu. Kedua, terkait dengan SIP ya, rekomendasi. Ya. Itu dari awal juga yang menerbitkan Kementerian Kesehatan dulu yang pertama kali. Jadi Kementerian Kesehatan itu, jadi dalam undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, pada umumnya itu ada kata-kata begini, pembinaan tenaga kesehatan itu dilakukan oleh 4 unsur. 1, pemerintah pusat. 2, Konsil Kedokteran Indonesia, ini untuk kedokteran ya, termasuk yang sekarang itu ada Konsil Tenaga Kesehatan gitu ya, lainnya. Yang ketiga, oleh pemerintah daerah, dinas kesehatan ya. Yang keempat, oleh organisasi profesi. Ya. Jadi itu jelas 4. Kenapa sih organisasi dibawa? Ya karena Kementerian Kesehatan dan pemerintah kurang tenaga untuk bisa melakukan pemantauan terhadap para anggota. Sebenarnya lebih enak emang dokter praktek nggak usah diawasi gitu kan ya? Ditanya. Nah, kenapa ini kok begitu? Ya karena tahu bahwa dampak-dampak yang terjadi terhadap pasien kemungkinan bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan apabila tenaga kesehatan itu tidak memang dari awal sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda yang memang sudah tidak praktek lah gitu lah. Seperti misalnya dalam kaitan etik tadi, kan ada teman kita yang kena karena melanggar etik gitu ya. Tapi pada dasarnya melanggar etik pun tidak kan pernah sampai diberhentikan kalau hal itu bisa. Jadi kalau bisa dijalankan dengan baik itu bisa sepanjang pengetahuan saya dulu cuma teguran, peringatan. Kalau mau berhentikan sementara gitu loh. Bahwa selamanya harus terjadi. Itu karena apa? Karena memang nggak terjadi suatu persidangan yang bisa dilakukan dengan benar gitu kan, dengan baik gitu ya. Karena ya tahulah kita apa yang akan terjadi. Jadi ketika Kementerian Kesehatan pertama kali menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan tentang surat izin praktek itu, pengetahuan saya tidak ada aturan-aturan pelaksanaannya dalam arti persyaratan, prosedur dan sebagainya. Yang ada hanya memberikan surat rekomendasi. Nggak ada kapan nggak bisa direkomendasi, kapan bisa direkomendasi itu nggak muncul di situ. Sehingga akhirnya kami waktu itu membuat semacam apa ya namanya saya hampir lupa. Waktu itu kami bikin dalam kaitan dengan belum ada konsil sehingga persyaratannya antara lain kami mengatakan 1 mesti ada SKP yang diambil gitu ya. Kan konsil belum ada, jadi belum ada STR. Kemudian yang kedua etik, dari segi etiknya dan sebagainya. Itu dibuat oleh profesi saja. Nah, adakah ekses yang negatif dan SKP? Bisa jadi ada karena ada prosedur itu. Misalnya ada yang diberikan rekomendasi oleh praktek, tapi bagaimana mekanismenya bagi si dokter itu yang kemana dia bisa harusnya mengadukannya kepada pengurus yang lebih tinggi wilayah atau kepada dinas kesehatan dan sebagainya, sehingga nanti kalau ada prosedur-prosedur yang jelas, itu kalau nggak sesuai ya jelas nggak bisa diberikan. Tapi kalau sesuai nggak boleh tidak diberikan, harus diberikan. Gitu kan. Yang begitu-begituan itu, tapi itu penting sebenarnya. Jadi tidak ada penyalahgunaan kewenangan daripada pemberi rekomendasi dan juga adanya bantuan pada pemerintah dalam rangka ikut membina anggota-anggota. Gitu intinya. Itu harus diluruskan. Sekarang kan dihentikan sama sekali. Oke, dihentikan sama sekali. Sekarang masalahnya
seperti tadi kalau terjadi hal-hal yang diamati oleh sesama pejabatnya, hal-hal yang itu nggak bisa digunakan untuk mengingatkan atau menjaga supaya jangan ada pelayanan yang kira-kira begitu. Dokter Medias, mungkin ini yang banyak menjadi pertanyaan di antara teman-teman. Apakah nanti memang peran ini akan diambil alih semuanya sehingga bagaimana dari peran pengawasan ini? Karena begini, pada waktu saya mengalami di Ikatan Dokter Indonesia, kita disuruh memberikan borang pada waktu itu apa yang sudah kita lakukan. Itu saja di pengawasan Ikatan Dokter Indonesia, ya dalam tanda kutip, ya saya tidak mengatakan yang benar. Sekarang sih mungkin sudah tertata rapi, banyak juga para dokter yang tidak diberikan, misalnya dia jadi anggota DPR 2 kali, itu mungkin 10 tahun, spesialis, tiba-tiba ingin praktek kembali. Itu kan bunyinya di dalam satu internal organisasi adalah dia harus mengikuti semacam tes lagi di antara kolegiumnya atau perhimpunannya. Nah itu juga apakah ini mengalami sebuah estabilisme yang dikatakan Undang-Undang Praktek Dokteran itu sebetulnya sudah memberikan dalam tanda kutip kekuasaan, tetapi kekuasaan yang baik dari para pimpinan OP di tingkatan stratanya masing-masing untuk mengawasi para anggotanya. Dan kita tidak pernah menerima sepeser pun daripada pemerintah bahwa kita adalah nirlaba, sukarela, menjaga para anggotanya untuk berjalan baik dan benar. Nah ini apakah karena peristiwa ini satu akan menjadi terbalik semua, sehingga semua peran itu diambil kembali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa asik juga nih tanpa STR. Jadi STR-nya bisa seumur hidup. Ini gimana Dr. Medias? Ada suara-suara dari beberapa grup yang saya baca. Para dokter lagi yang berpendapat. Menurut pendapat Dr. Medias bagaimana? Paling enaknya itu emang nggak usah pakai apa-apa gitu ya. Iya. Kita kembali kan para senior juga kemarin saya dengar bicara. Tujuannya itu semua pembinaan itu dalam rangka melindungi pasien. Itu kata kuncinya. Jadi apa yang dilakukan untuk melindungi pasien? Salah satu yang melindungi pasien yang sangat penting adalah STR itu. Namanya lain-lain. Di Belanda namanya BIG apa apa yang macam namanya. Tapi pada dasarnya mereka yang jadi dokter itu dites dulu. Dites dulu mereka itu. Dari situ ada jadi proses penilaian seorang dokter itu layak praktik itu kan kalau di undang-undang kita jelas. Pertama dia ada ijazah dokternya dari sekolah yang terdaftar itu. Yeah. Yang kedua dia uji kompetensi. Yang ketiga dia layak kesehatan layak. Hal itu yang merupakan memang dasar untuk mengatakan seorang boleh berpraktek. Tapi untuk mengatakan dia serah lebih dari sekian layak, dia mesti diuji lagi. Nah, di Indonesia itu ujinya tidak itu, tapi mengumpulkan hasil daripada pembelajaran berkelanjutan yang memang diserahkan profesi untuk melakukannya, karena yang paling tahu pembelajaran itu profesinya sendiri, gitu kan? Betul. Jadi pada dasarnya seperti itu. Kalau nggak ada yang menilai layak apa tidak untuk melakukan praktek, seperti katakan, tapi fit to practice-nya itu adalah memang kerjaannya kognitif dalam bentuk STR. Jadi dia penilaiannya di situ, bukan ID, bukan apa, bukan. Tapi oleh lembaga, ada yang bisa lembaga negara yang natural, gitu, lembaga otonom, macam-macam. Di Indonesia kan spesialis sama dokter umum semua ada konsil. Di Amerika kan enggak, hanya medical board yang ngatur dokter. Selanjutnya spesialis ada badan sendiri yang sifatnya nggak ada hubungan dengan pemerintah, itu kan seperti American Board of Medical Specialty dan sebagainya gitu kan. Dia itu nggak ada gitu. Nah, jadi di sini memang lebih ketat, yang dokter spesialis semua dilakukan itu untuk melihat apakah dia memang betul-betul layak untuk kelaikan, layak untuk praktek gitu ya. Jadi memang mesti ada, nggak mungkin nggak ada.
siapa yang menjamin itu kesehatan pasien? Sedangkan sehari-hari saja di konsil itu ya buat Kementerian Kesehatan sama Prof. Samsu Hidayat untuk menyusun undang-undang ini, kita masuk ke unsur masyarakatnya cukup besar loh. Kalau di Singapura mungkin cukup 3 orang kita masukkan. Kita yang membawakan suara masyarakat ketika menyusun program konsil, melihat apa yang terjadi. Semua dalam rangka untuk membela kepentingan masyarakat itu. Jadi makanya moto daripada konsil itu to protect the people and to guide doctors itu berjalan dengan adanya itu. Jadi kalau dari luar negeri, mari tetap masih uji kompetensi di Indonesia karena itu aturan kita juga kesana juga. Jadi dia hanya bisa nggak perlu juga. Masih kalau dia tidak melayani, kalau dia adalah sifatnya melakukan riset atau membantu pendidikan dan sebagainya. Begitu dia mulai bekerja sebagai pelayan, ya harus sesuai dengan negara tempat dia bekerja. Jadi apa yang menjadi masyarakat? Jadi sekarang masalahnya kalau mau buat dokter enak aja kan? Ya udah enak asik kita praktek nggak usah tahu. Masyarakat siapa melindungi? Pemerintah artinya tidak melindungi masyarakat kalau atau DPR tidak melindungi masyarakat kalau menyetujui misalnya nggak ada lagi DPR gitu ya. Kalau ada ya bagus. Ya justru itu Dr. Medias bahwa KKI itu kan memang atas usulan-usulan berbagai lini ya, itulah menunjukkan imparsialismenya ya. Jadi kemandiriannya di dalam menilai profesi kedokteran. Jadi ini nanti kalau ini dicabut, KKI juga dibawa ke Menkes, mungkin ada ekses yang perlu kita kaji lebih lanjut. Mungkin begitu ya, Dr. Medias ya. Jadi begini mas saya, saya nggak gitu yakin ya. Saya nggak gitu. Jadi dia pencabut SR ya, nggak pakai SR nggak ada. Saya lupa yang disampaikan oleh Prof. Yom itu. Jadi artinya mesti ada alat ukur untuk mengatakan seorang layak praktek itu pasti harus ada. Nah cuma kalau dia di bawah menteri kesehatan, buat saya yang penting itu adalah yang paling penting itu adalah otonominya. Artinya otonomi itu begini. Kabinet itu kan bisa terdiri dari partai-partai politik. Menteri Kesehatan sekarang memang bukan dari partai politik, tapi bisa jadi dari partai politik yang masuk. Ataupun kabinet itu kan politik sebenarnya, karena kan politik tertentu dari negara gitu ya. Jadi kalau itu kecampur sama politik itu bisa yang menyusun anggota-anggota konsil itu, kami dulu melakukan hal yang bukan ditunjuk oleh presiden juga, bukan ditunjuk oleh, tapi itu memang diusulkan dulu oleh multi lembaga. Maka ada unsur dari Kementerian Kesehatan ada, unsur dari Kementerian Pendidikan ada, unsur dari rumah sakit pendidikan ada, unsur dari asosiasi pendidikan ada, unsur dari profesi kedokteran, unsur dari profesi kedokteran gigi, ya begitu. Semua itu terwakili dalam artian orang-orang itu pemerintah tinggal meneruskan. Kita mengusulkan 2 kali nama calon, jadi kalau ada 17 nama kita usulkan ya, kalau di luar dari wakil masyarakat ya, jadi itu 14 ya, kita usulkan 14 kali 2. Nah nanti presiden silakan menentukan siapa yang mau jadi, tapi sudah melalui seleksi yang dilakukan oleh profesi atau induk-induk daripada masing-masing unsur tadi begitu. Ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Dr. Medias. Ini gamblang penjelasannya, tujuannya. Yang penting nanti bahwa konsil merupakan sebuah lembaga yang harusnya independen ya mungkin. Tapi kalau ini nanti rancangan ini benar-benar di bawah Kementerian Kesehatan, nah ini yang harusnya juga kita perlu menjadi perhatian kita. Terima kasih. Nanti ada lagi yang mau ditanggapi Dr. Media? Cukup ya. Baik, kita beralih ke teman senior yang lain. Ada yang mau memberikan tanggapan? Kelihatannya Pak Ghazali ini udah membuka mic. Silakan Pak Ghazali Situmorang dari ini Ikatan Apoteker Indonesia ya, karena beliau adalah apoteker. Silakan Pak Bapak Ghazali. Silakan. Saya
Oke ya, saya off cam ya karena tidak stabil ya. Ya, siap. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Jadi begini, ini memang menarik ya. Saya udah lama dengar ini. Di OP juga, di IAI juga ini sudah mulai resah juga ini. Ya, dengan adanya Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan ini. Ya, padahal di satu sisi Omnibus Law Cipta Kerja itu dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, satu. Yang kedua, undang-undang di bidang kesehatan ini ya undang-undang rumah sakit, undang-undang tentang kedokteran, undang-undang tentang pelayanan kesehatan, undang-undang tentang segala yang berkaitan itu kan yang juga yang membuatkan pemerintah. Iya, betul. Kan semuanya kan yang buat itu pemerintah, inisiatif pemerintah dan ada juga yang DPR itu, tapi kan hasil bersama DPR dan pemerintah, dan itu kan memang kebutuhannya seperti itu, ya. Jadi itu hal yang kedua. Yang ketiga, kalau memang ada irisan-irisan antara undang-undang itu yang kontraproduktif, yang tidak efektif, ya dibuat aja ininya, listnya, dimnya, di mana irisan itu ya yang terjadi dan kemudian diperbaiki di masing-masing undang-undang yang ada. Itu kan lebih mudah merevisi undang-undang yang ada yang mungkin tidak sinkron dengan undang-undang yang lain. Apa gunanya ada itu Kementerian Hukum dan HAM yang ada Direktorat Harmonisasi? Ya, harmonisasi itulah yang dia lakukan. Semuanya itu sebetulnya sudah proses harmonisasi. Kalau dalam perjalanannya memang ada yang kemudian berbenturan, nah itu dicek di mana, di pasal berapa, norma apa. Nah, di situ saja simpulnya. Jadi yang poin yang ketiga itu tidak memakan waktu, tenaga, pikiran, dan tidak heboh. Ya, itu yang penting. Nah, yang keempat adalah bahwasanya pekerjaan di bidang kesehatan ini masih banyak. Ya, masa pandemi ini aja, persoalan-persoalan aja yang dihadapi itu belum selesai. Menteri Kesehatan sudah mencanangkan ada 6 pilar transformasi pelayanan kesehatan. Mari kita bedah tuh 6 pilar itu, sejauh mana bisa dilakukan dalam sisa waktu yang 2 tahun ini. Mulai dari transformasi sistem pelayanan primer, ya, itu pilar yang pertama. Yang kedua sistem transformasi pelayanan sekunder, yang ketiga ketahanan kesehatan, keempat pembiayaan kesehatan, kelima SDM kesehatan, keenam IT kesehatan. Itu sampai di mana? Ya, itu aja sampai sekarang masih belum jelas langkah-langkah konkret yang harus dibangun. Padahal alokasi anggaran sudah dibuat. 2023 itu dari 159 triliun saya kalau tidak salah, ya, anggaran sektor kesehatan itu 88,9 triliun itu kan digunakan untuk 6 pilar ini. Ya. Nah, tiba-tiba muncul berkaitan dengan Omnibus Law Kesehatan. Ini semua OP juga terimbas. Padahal kemarin juga baru dilantik itu Kansil Tenaga Kesehatan Indonesia, KTKI. Nah, ini mau kemana arahnya kalau dilakukan perubahan? Tidak mudah, ya, membuat Omnibus Law dan suatu produk undang-undang yang sudah jadi, ya itu tidak mudah. Kalau itu juga muatan politiknya tinggi, maka bentuknya juga tidak bulat lagi, juga akan bopeng lagi, yang nanti juga akan menimbulkan dan meninggalkan sisa untuk kabinet mendatang untuk minta bongkar pasang lagi. Nah, itu aja lah kerja kita, ya, kita tidak pernah bisa maju. Nah, kalau kita lihat evaluasi OP-OP ini sebetulnya kita jujur aja, makin ke depan ini makin baik apa enggak? Itu aja. Ya, makin maju enggak? Ya, ID itu makin maju apa tidak? Apa setback? Ya, bagaimana peningkatan itu kita buka aja. OP-OP yang lain, ya, bagaimana kualitasnya? Ya, bagaimana mereka bekerja dengan kontrol sistem STR itu
ya dengan ada rekomendasi itu memang alat penapis. Yang penting pemerintah nggak sanggup, pemerintah daerah nggak akan sanggup melakukan tugas-tugas penapisan seperti itu. Itu memang harus organisasi profesi. Jadi memang sepanjang kita bisa berpikir jernih, melihat duduk persoalan, apa persoalannya? Kalau itu berkaitan dengan persoalan-persoalan like or dislike, atau itu persoalan-persoalan emosional, ya, sesaat, mari kita urungkanlah, ya, kita kembali ke inilah, ke jalan yang benar sajalah, ya. Selesai itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke jalan yang benar. Orang nggak pernah ada jalannya, ini pusing juga kita, masih semak belukar ya. Ya, ini kontrol daripada penafsiran tugas profesi ini akan diambil alih oleh negara. Jangan-jangan kita disuruh, jadi kalau ada kesalahan ya kamu yang salah. Nah, ini kita sudah mempelopori, menindak anggota kita. Sebetulnya banyak ya, bukan hanya satu yang sangat ngetop, tapi yang lainnya juga mungkin Dr. Medias selama menjadi ketua ID juga mungkin sudah ada dokter-dokter yang memang ditindak karena kita jaga profesionalisme kita ini untuk kepentingan masyarakat ya. Mungkin itu. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan tentang keluarnya rencana undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Nanti mungkin saya minta pendapatnya Prof. Sukman dengan Dr. Medias. Ada lagi teman-teman yang lain? Terima kasih Bang Ghazali atas pendapatnya yang sangat simpel, jelas. IAI juga sedang berjuang tentang undang-undang IAI ya, Bang Ghazali ya. Undang-undang tentang kefarmasian. Maaf ya, itu sudah masuk shortlist. Sudah masuk shortlist. Cuman ini kemarin ketua kelihatannya agak-agak ini nih, takutnya nanti malah nggak dibahas katanya kalau tampil, tapi memang kita sama-sama nih. Ya, kita takut dilarutkan dalam undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Iya, justru itu yang harusnya, harusnya seperti itu ya pemikirannya. Ada lagi teman-teman yang lain sebelum nanti mungkin ini diskusi sudah hampir 1 jam. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Ada lagi teman-teman senior? Oke. Baik, kalau begitu kita kembalikan kepada Prof. Sukman dahulu. Prof. Sukman, silakan Prof. Mungkin dari diskusi yang berkembang bisa memberikan tanggapan jelas tadi dari Bang Ghazali Situmorang. Silakan. Ya, terima kasih Kang Adi. Tadi saya kira dari kabar Prof. Baik, Kang Ghazali. Waduh, ini ketemu kita di sini. Saya mencoba pelajari pasal demi pasal, walaupun belum lengkap semua, itu 457 pasal kalau salah. Nah, kesimpulannya begini, kesimpulannya bahwa semua undang-undang yang 9 atau 10 itu akan dikeranjangkan di sana. Hal-hal yang terkait dengan kira-kira menghambat kegiatan program ini sebetulnya jelas ini ada berhubungan dengan investasi ya, investasi asing dan sebagainya ya. Jadi misalnya saja dokter asing di dalam peraturan-peraturan sebelumnya, regulasi sebelumnya adaptasi di Indonesia. Kemudian kalau ada investasi rumah sakit, dia tidak bisa langsung membawa dokter-dokter di luar sana langsung sekaligus paket dari rumah sakit itu. Tapi dengan undang-undang ini itu bisa, ya. Walaupun proses investasi itu ada aturannya sendiri. Tapi dalam hal tenaga dokter asing, kita dulu punya perkonsilnya. Ada peraturan Menteri Kesehatan tentang tenaga TKWNA, warga negara asing ya. Mereka harus ikut dan tidak otomatis mereka kalau misalnya tenaga kesehatan itu atau spesialisasi atau subspesialis itu ada di Indonesia, ya kita bisa menggunakan tenaga Indonesia. Tapi kan kalau investasi itu mereka tidak mau demikian sekaligus. Gitu.
Nah, itu dimungkinkan dengan undang-undang ini, sangat dimungkinkan. Jadi tidak ada aturan itu. Jadi ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Memang perlu dilakukan pembedahan satu pasal per pasal ya. Tapi secara umum saya lihat memang ini betul-betul mengamputasi semua, hampir semua dari kewenangan atau peran dari organisasi profesi. Regulator dari profesi itu kan saat ini adalah medical council atau medical board oleh banyak negara. Itu secara universal itu memang demikian. Regulatornya bukan diatur oleh pusat atau kementerian, itu yang mengetahui beluk kompetensi, kemudian berbagai hal yang terkait dengan praktek kedokteran. Bukan perizinannya, kalau perizinannya jelas dari pemerintah, tapi konten dari praktik itu sendiri. Apakah seorang itu tadi yang Dr. Mirdia sebut fit to practice, itu organisasi profesi yang mengetahui. Jadi saya usul nanti barangkali kita ada tim sendiri yang membedah ini, Dr. Hadi. Ya, siap. Pasal demi pasal itu ada bagian demi bagian. Kalau saya udah baca persis lengkap mengenai konsil kedokteran, itu jelas bahwa tidak ada lagi perwakilan dari profesi itu. Ya, anggota konsil itu terdiri dari kalangan profesi, ya, kalangan profesi, kalangan dokter, ada kalangan dokter gigi, kalangan masyarakat. Jadi tidak dia malah tidak boleh menjadi pengurus dari organisasi profesi dan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, ditunjuk gitu ya. Jadi betul-betul di sini ada suatu proses yang sangat mengkhawatirkan kita sebetulnya. Gimana menentukan siapa yang berhak masuk di situ? Apakah mereka cukup kompeten sebagai commission yang harus meregulasi praktik kedokteran? Dan itu kalau dulu di dalam undang-undang kedokteran kan pertanggungjawabannya pada presiden. Jadi, independensi dari konsil misalnya itu sangat independen. Dan itu diakui oleh internasional. Saya kira Dr. Mirdia tahu persis. Konsil Kedokteran Indonesia diterima sebagai International Medical Regulatory Authority pada tahun 2012. Saya kira jadi itu diterima dengan catatan bahwa akan diterima waktu itu apabila badan ini adalah betul-betul independen, tidak diatur oleh siapa saja. Jadi dan langsung bertanggung jawab kepada kepala negara. Kepala negara di sini jelas itu kepala negara dengan kepala pemerintahan itu beda. Walaupun di Indonesia ya sama orangnya, dia presiden juga, kepala negara juga. Jadi negara kerajaan, kepala negara itu raja. Jadi betul-betul untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyatnya. Jadi beda kan kalau dengan kepala negara itu sebetulnya beda. Jadi ya di kita ini karena orangnya sama ya. Kalau di negara-negara seperti tetangga kita Malaysia ya kepala pemerintahnya Perdana Menteri, kepala negaranya raja. Kepala pemerintahan di Malaysia itu beda dengan kepala negara. Iya. Kalau raja dia bicara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Ya kalau pemerintah lain kan, kepentingan pemerintah ya dalam ya tentu akhir-akhirnya juga untuk masyarakat. Saya kira itu yang saya sampaikan tadi. Ya, saya kira kita memang harus betul-betul memberikan perhatian yang serius ya. Ini. Nah sekarang tidak ada jalan lain kecuali ada pendekatan kepada legislatif dan pemerintah. Kalau masih bisa didekati, kalau masih bisa diajak bicara. Tapi saya agak pesimis betul. Terus terang saja. Situasinya sudah sangat mepet gitu ya. Dan ini adalah suatu proses politik ya. Kita harus belajar medical politik memang Dr. Hadi. Iya siap ini ilmunya belum kita bicarakan tuh medical politik. Jadi, kalau ini terjadi tiba-tiba sudah ada di balik itu kita kalah itu dari segi medical politik ya profesi kalah. Baik, itu aja ya. Mudah-mudahan ada
Banyak lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sukman. Dr. Medias tadi nyinggung-nyinggung nih, Prof. Sukman nih. Mungkin ada keputusan Mahkamah Agung 128/2022 nih. Jadi independensi KKI sekarang ini dipertanyakan ini. Ini bagaimana? Kalau sesuai dengan Permenkes yang ada sebelumnya, Permenkes diganti, tapi Undang-Undang Praktek Kedokteran juga kan lahiran konsil itu kan sesuatu yang sudah jelas diatur. Gimana? Dan ini udah jelas sih keputusan Mahkamah Agung ya. Pendapat Dr. Medias bagaimana nih? Ya, jadi kita mesti mempelajari sungguh-sungguh tentang yang disebut sebagai otonomi itu. Council, ini the Medical Council itu, karena waktu kita menyusun dulu, kita ID, PDGI, bersama dengan konsultannya DPS di CHS bersama-sama dengan KPS kita menyusun itu, kita memang melihat betul persoalan kekhawatiran kalau nggak independen ini. Maka itu kenapa ditaruh di bawah presiden? Di situ letak kuncinya sebenarnya. Supaya nggak ada campur tangan yang lain kecuali presiden, gitu ya. Nah, kemudian diserahkan juga pada masing-masing unsur untuk memilih. Sekarang dari yang dimaksud dengan rancangan undang-undang ini sendiri, Omnibus Law Kesehatan ini sendiri, tentang terkaitnya dengan otonomi daripada The Medical Council. Kalau kita lihat semua lembaga yang jenis di negara ini, yang ada konselor-konselornya, ya itu kan semuanya kan yang dianukan oleh presiden dan dibentuk oleh mekanisme tertentu. Nah, dipilih oleh sebuah tim pemilih yang independen, gitu ya, bukan di bawah departemen, bukan. Kemudian presiden yang menentukan setelah melalui proses uji dari DPR misalnya. Nah, itu kita memang waktu itu menghindari untuk proses yang panjang jika tidak perlu di konsil kedokteran itu member anggotanya dianut dari DPR, cukup dari ditentukan dan presiden. Jadi yang hal-hal seperti itu saya asumsi nanti ada Mbak. Itu dalilnya betul. Dari kuncinya sebenarnya prinsipnya dulu. Prinsip independensi ini penting untuk apa? Karena kaitannya juga nanti untuk keselamatan pasien itu sendiri, gitu. Nah, itu adalah rumusan-rumusan yang saya untuk disusun di dalam memberikan masukan kepada pemerintah maupun DPR terkait dengan ini, gitu. Sehingga nanti ketika kita harapkan ketika menyusun daftar dan masalah itu, peran daripada sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan sendiri untuk dilibatkan oleh perguruan tinggi dan ahli hukum, saya lihat gitu ya kata-katanya. Itu memang terlaksana. Kita langsung bisa nanti orang yang sudah mendalami ini semua untuk duduk nanti bersama-sama untuk membahas itu dengan didengar pendapat dari DPR. Saya kira itu yang kita lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Medias. Nah, Dr. Boleh Paulus. saya komen? Oh, siap. Silakan, Pak Gang Ghazali. Silakan. Saya terinspirasi yang dikatakan Prof. Sukman dan Prof. Israel tadi. Saya juga terinspirasi waktu saya juga membedah itu RUU Sisdiknas. Nah, ini kan Omnibus Law Kesehatan ini kan memang ini kan sebetulnya pada tahap perencanaan yang kemudian diajukan ke Balik. Mungkin ID ya atau tokoh-tokoh kesehatan ya yang peduli bisa menghadap presiden menanyakan apakah memang presiden sudah setuju nggak ini dengan RUU Omnibus Law Kesehatan ini. Jangan-jangan presiden nggak tahu. Ya. Nah, ini karena kasus RUU Sisdiknas itu seperti itu. Waktu tahap perencanaan, presiden ditanya, presiden nggak ngerti, nggak tahu. Kan jadi heboh. Mungkin ini saya sekedar apa saja, saran aja. Perlu ditanya langsung lah kepada presiden kita. Apakah Pak Presiden memang tahu nggak tentang ada Omnibus Law terhadap Undang-Undang Kesehatan ini? Itu aja saran saya. Terima kasih. Iya, ini lagi-lagi nih banyak yang bertanya, kenapa sih Presiden sulit ditemui? Pelawak aja gampang nih. Tinggal nanti Bang Ghazali lah yang bawa ini, yang paling dekat ya, Prof ya. Betul ya. Ya. Harus dibuka lah keran-kerannya. Itu
yang punya channel ke sana itu. Iya. melalui channel ini nanti kita didengarlah himbauan-himbauan ini ya. Iya. Terima kasih Bang Ghazali. Ya, daripada bikin surat terbuka itu kan nggak enak. Iya, betul. Iya. Pasti kok, pelawak aja bisa kok menghadap Pak Presiden ya. Dr. Paulus, ya silakan Dok. Pendapatnya lagi, Dok. Ini nanti udah 1 jam lebih kita diskusi, kita akhiri karena mungkin ada yang mau bertugas dan yang lainnya. Silakan Dr. Paulus. Oke, saya lihat ini bahwa yang langkah kemarin itu sudah cukup baik, itu kita membangun kopi ini dan juga mengajarkan. Nah, mungkin ya selain keluar ke dalam kita juga harus memperkuat basis kita, bahwa masalah ini harus kita sosialisasikan ke masing-masing anggota kita. Ya. Bisa jadi satu gerakan. Dan rasanya kalau kita bersepakat satu ini, ya semoga-moga ini bisa diperhatikan. Dan saya masih optimis bahwa pressure atau bahagia bahwa himbauan yang kita sampaikan ini pasti akan memberikan dampak. Apalagi kalau saya lihat ya, ini ditangkap oleh media massa, Kompas ini sekian kolom, 4 kolom kalau nggak salah, baca. Ya, cukup mendapat perhatian yang mulai. Sehingga memang ya jangan sampai kita juga ya kena politik belah bambu. Nah, ini juga yang harus dihindari. Mungkin itu saja. Jadi mungkin harus ada dialog terus-menerus baik antara kita maupun dengan pemegang kekuasaan DPR dan juga dengan itu. Dan juga rasanya ini desakan masyarakat kalau kita ini juga memang selama ini kan ada kecenderungan untuk melakukan ya, pemburukan terhadap organisasi profesi, seolah-olah organisasi profesi itu semenang-menang dan lain sebagainya. Jadi mungkin juga perlu kita luruskan karena kelihatannya banyak yang memanfaatkan isu-isu ini. Itu bahwa organisasi profesi semenang-menang, organisasi profesi ya dalam tanda petik semacam oligarki. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat kita bukan melakukan kesenang-menangan, tapi justru kita menjaga marwah profesi. Nah, ini yang harus dijelaskan. Dan menjaga marwah profesi ini adalah demi pelayanan kesehatan dan juga dan keselamatan pasien. Mungkin hal-hal itu yang perlu kita tekankan. Jadi mungkin ya kita harus campaign ke semua pihak, baik ke anggota sendiri, ke masyarakat maupun ke para pengambil keputusan bersama undang-undang ini. Oke, mungkin itu aja Pak. Ya, baik. Nah ini Dr. Paulus ya memang inilah yang akan menjadi concern kita para OP kemarin ya. Mungkin akan ditambah lagi. Kita tidak melawan apapun, tetapi kita mencintai negara kita ya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Ini memang tadi ada beberapa yang sukar masuk, padahal saya tidak membatasi bicara bebas ya, tetapi ini secara terstruktur. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Ini kita udah 1 jam lebih untuk mengakhiri diskusi, karena kalau terlalu lama juga nanti hal-hal yang lainnya belum harus saya gagas kembali sebagai social control, public disclosure. Ada lagi? Mungkin kita cukupkan ya. Terima kasih para senior ya yang telah memberikan urun pendapat di Kang Hadi Concern, terutama Dr. Medias, Prof. Sukman, Bang Ghazali, Dr. Paulus ya, Dr. Jasarito,
dan tanpa mengecilkan peran-peran teman-teman yang lain ya, yang sudah ini diskusi memang tidak direncanakan rapih dengan seperti biasanya, tetapi saya ingin memberikan suatu ruang publik ya, itu tentu menjadi tanggung jawab dari saya sebagai pemilik akun di channel YouTube ini. Jadi mungkin Bang Ghazali dan semua para senior yang hebat-hebat, kembalilah kita bahwa tugasnya kita adalah gerakan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi khususnya kalau kita perkecil, tentu di bidang kesehatan. Bahwa Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi yang ya saya katakan hampir paling tua ya, mungkin kalau saya salah mohon dimaafkan karena memang ketidaktahuan saya, dan beserta organisasi PDGI juga yang cukup tertua, dan IBI dan PPNI, IAI, dan mungkin saya belum bisa menyebutkan hafal satu persatu organisasi profesi yang lain. Marilah kita mencintai NKRI ini, tentu melalui komunikasi dengan pimpinan tertinggi negeri ini, seperti yang tadi diusulkan oleh dari abang saya, Bang Ghazali Situmorang, bahwa untuk melakukan komunikasi dengan pimpinan tertinggi ini kelihatannya banyak-banyak hambatan nih. Mungkin dengan diskusi ini Presiden mendengar, karena ini juga akan dipublish ya. Kita tidak memberikan sesuatu yang buruk terhadap pimpinan tertinggi ini, namun kitalah yang menguasai bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus melakukan suatu evidence bagi profesi kita masing-masing. Memang ada yang mengatakan juga nih para senior, apakah ini nanti juga akan diatur Omnibus Law bisnis kesehatan? Wow, itu sesuatu kata-kata yang bombastis, bahwa mau nggak mau antara dulu kita lahirnya profesi kita dikritik keras ya dengan adanya kong kali kong dengan sesuatu yang sangat membuat produksi kesehatan ini mahal. Tapi sekarang ini Bang Ghazali, pajak aja kita belum pernah direvisi nih, alat kesehatan juga tidak direvisi. Bahkan kalau saya dengar, sebentar ya, maaf, saya mute dulu. Nah, mungkin profesi-profesi kita ini malu untuk memberikan pendapat bahwa kok di negara lain pajak barang habis pakai aja semua katanya dibebaskan. Di negara kita pajak beli tas mewah saja dihapuskan. Pajak kendaraan pernah mengalami apa ya namanya, saya lupa tuh istilahnya, terkenalah pada waktu itu penurunan pajak demi Gaikindo melakukan dan didengar oleh pemerintah, sehingga pada waktu itu pajak mobil sangat rendah sekali. Nah, tapi ini bahkan tarif pun kita belum naik-naik, masih ada pekerjaan yang lain. Kok malah lebih open kepada undang-undang yang Omnibus Law ini. Omnibus sebetulnya apa benar kata-katanya dari omnivora ya, pemakan segala. Nanti repot juga ini. Ya, maka dengan jalan ini Bang Ghazali, Dr. Medias, Prof. Sukman, Dr. Paulus yang mempunyai potensi-potensi untuk memberikan ya semacam ngopi bareng dengan para pembantu presiden, maupun yang lebih jelasnya ini ada di tangan staf-staf presiden. Kadang-kala staf-staf paling tahu, menterinya tiba-tiba tanda tangan. Oh iya ya, nanti jangan sampai dibilang, oh iya saya tidak tahu. Nah itu yang repot ya. Tapi ini kan sesuatu proses bernegara ya, Bang Ghazali ya. Ini yang harusnya tidak boleh terjadi. Baik, mungkin teman-teman yang baru masuk ke dalam channel ini, tidak ada yang sempurna dari channel ini.
Yang membuat sempurna adalah orang-orang hebat, orang-orang yang bisa berkontribusi dalam negeri ini, walaupun dalam tentu sebagai public disclosure. Mudah-mudahan suara kita bisa didengar. Akhir kata, mungkin bila ada salah kata yang baik disengaja tidak oleh saya, sebagai moderator, saya memohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lain, tidak bukan adalah kita untuk memberikan sesuatu yang untuk negara ini, walaupun sekecil apapun. Kadangkala yang kecil itu yang bisa kelilipan di depan mata ya. Bang Ghazali, terima kasih Prof. Sukman, Dr. Medias, Dr. Paulus ya, dan mungkin yang lain-lainnya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akhiri dahulu.